Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mazda, kembali lagi dengan saya Lazuardia Sofi sebagai host dari podcast Mazda Mandiri Berprestasi. Kali ini saya sudah berada dengan Kak Iqbal dan Kak Naila. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada sobat-sobat Mazda yang menonton. Siapa Kak Iqbal dan siapa Kak Naila? Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Putra Darmawan. Di sini saya menjabat sebagai Pradana Pramuka MAN Sidoarjo. Saya Naila Ayu Pratiwi. Di sini saya sebagai Pinsa Putri di perlombaan MCC tahun ini. Baik, berarti Kak Iqbal dan Kak Naila ini merupakan perwakilan dari Pramuka MAN Sidoarjo ya, Kak? Betul. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak ini apakah memang sudah menggiati Pramuka sejak lama atau baru-baru saja? Dari siapa dulu nih? Mungkin dari Kak Iqbal dulu sebagai Pradana. Kalau saya sendiri ikut kegiatan Pramuka mulai dari kelas sekolah dasar. Tapi saya nggak ikut seperti ambalan ini, saya ikut hanya seperti pramuka wajib. Saya pernah ikut menempuh SKU tentang ramu raket terap, tapi saya nggak berhasil. Kemudian aku pernah di kelas 5 ada perkemahan, itu perkemahan satu angkatan. Di sana tempatnya di Villa Pondok Pak Bur. Dan kemudian sekarang saya ikut di Ambalan MAN Sidoarjo dan menjabat sebagai Pradana Pramuka MAN Sidoarjo. Baik, luar biasa sekali. Mungkin dari Kak Naila bisa. Kalau dari saya dari SD sudah mengikuti pramuka di kelas 5 SD. Saya mengikuti perlombaan LT2 yang diselenggarakan di Jati Jajar, Trawas. Lalu di SMP saya juga mengikuti organisasi DEGA. Di situ saya cuma sempat mengikuti kegiatan LDKP saja. Lalu di kelas 10 di tingkat madrasah aliyah ini saya bergabung di Ambalan MAN Sidoarjo. Baik, luar biasa sekali. Ternyata kedua kakak-kakak ini yang sudah menemani saya ternyata sudah memiliki pengalaman pramuka sedari SD keduanya ya. Nah, boleh sharing-sharing nggak nih Kak tentang pengalaman-pengalaman apa saja yang telah kakak-kakak ini dapat sedari SD itu? Mungkin dari Kak Iqbal. Oke, kalau mulai dari saya, kalau dari SD setiap Jumat selalu ada kegiatan pramuka wajib dan itu pasti sangat berpengaruh pada hidup saya. Seperti kalau pada saat materi saya diajar tentang kedisiplinan. Kalau hingga saat ini di SMA saya mempunyai tanggung jawab besar sebagai Pradana dan saya banyak belajar dari jabatan ini. Mulai dari kita harus mengatur anggota, dari kita harus mendisiplinkan anggota, kita membuat event, kita bahkan membuat 2 event di dalam satu periode. Baik. Kak Naila? Kalau dari saya sendiri, dari SD itu sudah mempelajari tentang sandi-sandi, morse, dan dasar-dasarnya juga seperti bagaimana cara memimpin dan lain sebagainya. Dan itu sangat berguna banget buat bekal nanti di SMP dan di SMA. Baik, luar biasa sekali ternyata Kak Naila dan Kak Iqbal ini sudah memiliki banyak pengalaman sedari SD terkait pramuka. Nah, ngobrol-ngobrol tentang pramuka, kemarin kita mengetahui bahwa Pramuka Sidoarjo telah mengikuti perlombaan MCC. Benar Kak? Betul. Baik. Nah, kita selaku sobat-sobat Mazda pastinya juga saya masih asing dengan MCC. Apakah boleh dari Kak Iqbal dan Kak Naila menjelaskan apa itu MCC? Oke, di sini saya yang mungkin ikut kegiatan MCC 2 kali ketika saya kelas 11 dan kelas 12 ini. MCC sendiri adalah singkatan dari Madrasah Kreatif Camp. Di sana MCC ini diadakan oleh Sewilker Surabaya. Jadi wilayah kerja Surabaya mengadakan lomba pramuka yang kurang lebih diikuti oleh 17 MAN Madrasah Aliyah Negeri seperti ada di kota Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Jombang, Gresik. Kemudian di lomba MCC ini kita diajak untuk berkolaborasi bersama dari masing-masing pangkalan, dari pangkalan satu ke pangkalan lainnya. Di sini kita bersaing antara pangkalan satu dengan pangkalan lainnya. Di situ kita juga sharing-sharing dengan pangkalan lain. Kita juga hanya bersaing di lomba, kita juga sharing-sharing
kira-kira gimana sih adat di Pangkalan ini dan Pangkalan ini, kurang lebih seperti itu. Baik. Mungkin ada tambahan dari Kak Naila atau? Kalau dari saya sendiri, setiap pangkalan itu kan mengeluarkan dua tim, dua sangga, dan jadi di sana itu banyak banget anggota-anggota teman-teman pramuka yang dimana itu bisa menjadi kesempatan saya untuk berbagi ilmu agar saya tahu kalau di pangkalan itu pramukanya itu gimana sih, supaya lebih paham aja kalau di sana itu mereka latihannya bagaimana, persiapannya bagaimana, jadi lebih memperhatikan aja. Baik. Berarti lomba MCC ini adalah perlombaan pramuka yang diadakan madrasah-madrasah. Iya, madrasah Iya. negeri. Baik. Nah, kalau dari pramuka sendiri, apakah pramuka itu ada perlombaan-perlombaan lain selain MCC? Ada, banyak pastinya. Seperti yang tadi dikatakan sama Kak Naila, ada lomba LT. Jadi lomba LT itu ada lima tingkatan. Yang pertama LT1 itu biasanya diselenggarakan dengan pangkalan sendiri, lalu dilanjutkan LT2, LT3 dan sampai LT5. Untuk LT ini sendiri, apakah ada perbedaan dari lomba MCC? Pastinya ada, mulai karena yang menyelenggarakan juga berbeda, jadi waktu saya mengikuti MCC juga saya cukup kaget karena ada beberapa lomba yang tidak pernah saya ketahui. Baik. Karena ada beberapa lomba nih Kak ya. Berarti di sini ada banyak kategori-kategori lomba yang ada di MCC ya? Iya, betul. Apa boleh dijelaskan kepada sobat-sobat Mazda? Apa saja kategori lomba yang ada di MCC? Untuk kategori lomba yang ada di MCC tahun ini ada 7 lomba. Yang pertama ada lomba tata tenda, yang kedua ada lomba bisnis plan, yang ketiga ada lomba reportase, yang keempat ada lomba Scott Rally, yang kelima ada lomba koltong, kolonel bertongkat, yang keenam ada lomba senam, yang ketujuh ada lomba pioneering. Baik, ternyata cukup banyak ya Kak lomba-lomba yang ada di MCC tersebut. Nah, apakah ada persiapan-persiapan tertentu yang dilakukan oleh anak pramuka untuk mempersiapkan MCC tersebut? Sangat banyak, terutama pada lomba pioneering, karena lomba pioneering itu kita membutuhkan banyak tongkat, banyak hiasan, dan tentunya ide yang sangat luas karena kita harus membuat bangunan Nusantara. Jadi pioneering sendiri itu membuat bangunan menggunakan tongkat dan tali. Kita sendiri membuat bangunan Candi Darmo yang menggunakan ratusan tali pramuka dan juga tongkat sebanyak sekitar 90. Wah, keren sekali ya. Kalau dari persiapan-persiapan yang cukup bisa dibilang ribet itu ya Kak, itu sejak kapan latihan-latihannya untuk anak pramuka? Kalau mulai latihan kita sudah dibicarakan sama pembina, hamin sebulan lebih kita sudah dikoordinir sama pembina untuk habis ini ada MCC, ayo latihan. Saya sebagai senior angkatan kelas 12 harus bisa mengkoordinir anggota-anggota siapa yang bisa menjadi peserta MCC di tahun ini. Jadi mungkin persiapannya mulai dari seleksi anggota kelas 10-11, kemudian setelah kita menyeleksi kita harus ada pembagian lomba karena setiap lomba itu jumlah personalnya beda-beda. Jadi kita gimana caranya anak ini harus bisa menguasai di dalam satu perlombaan itu. Selama hamil sebulan itu apakah dari sekolah ada dukungan dan peran untuk membantu anak pramuka dalam persiapannya? Ada, pasti ada dan banyak banget. Kita mendapat banyak bantuan seperti tongkat pramuka, kita kan membutuhkan banyak banget tongkat pramuka. Dari sekolah sendiri juga memberikan tongkat pramuka, lalu atribut scraft, dan kayak perlengkapan seperti cat dan lain sebagainya itu juga dari sekolah. Jadi sekolah alhamdulillah mendukung kita. Baik. Kalau boleh tahu nih Kak, MCC ini kemarin dilakukan di mana sih Kak? MCC tahun ini dilakukan di Malang Sidoarjo. Oh, cukup jauh ya Kak dari Man Sidoarjo. Iya, cukup jauh. Itu berangkat dari Man Sidoarjo atau dari mana Kak? Iya, kita berangkat dari Man Sidoarjo, kita membuat 2 kloter. Kloter yang pertama itu
terdiri dari anak-anak pioneering karena kita di situ harus membangun gapura dan mendirikan tenda. Jadi anak pioneering itu lebih paham tentang tali temali, jadi yang diberangkatkan lebih duluan adalah anak pioneering. Dan Kemudian di hari Selasa itu sisa untuk anak-anak yang bukan non pioneering. Jadi kita Selasa itu mungkin dari yang hari Senin mungkin ada yang ketinggalan atau mungkin ada yang kurang dibawa di sana. Jadi kita konsultasi ke yang hari berangkat hari Selasa. Baik. Untuk lokasinya ini kan cukup berjarak jauh ya Kak dari Sidoarjo. Nah, untuk berangkatnya dari anak-anak pramuka atau anak pioneering tadi itu berangkatnya jam berapa Kak? untuk yang pioneering yang berangkat hari Senin tanggal 16 Oktober ya, itu kita berangkatnya pagi bisa dibilang cukup pagi, sekitar jam 7 jam 8 kita sudah berangkat dan sampai di lokasi itu sebelum duhur sekitar jam 10. Jadi memerlukan perjalanan yang cukup panjang. Pada perjalanan itu apakah Kak Naila dan Kak Iqbal turut ikut dalam perjalanan ya? Di hari pertama saya ikut dalam perjalanan, tapi Kak Iqbal sendiri hanya mengikuti di hari kedua, Hari Selasa. hari Selasa. Bagaimana perasaan Kak Iqbal dan Kak Naila pada saat perjalanan itu? Apakah ada sesuatu yang dialami? Mungkin bisa di-sharing-sharing ke Sobat Mansda. Pastinya tetap persiapan, tetap berdoa, tetap sholawatan di jalan. Kita nggak tahu bagaimana kondisi lawan di lapangan. Kita tetap berdoa bagaimana cara kita melakukan yang terbaik dan kita tetap harus kasih positive vibes ke anak-anak biar nggak ada yang grogi atau ada yang takut dengan perlombaan yang diadakan di MCC ini. Lalu untuk anak-anak pioneering yang berangkat hari Senin itu kita juga menyemangati satu sama lain dan kita juga tidak terlalu berleha-leha meskipun kita berangkat H-1 dan kita juga menyemangati satu sama lain agar tidak down saat perlombaan di esok harinya. Baik, itu kan saat perjalanan ya Kak. Nah, gimana perasaan Kakak saat sudah ada di lokasi MCC tersebut? Mungkin bisa Kak Naila yang hari pertama berangkat. Iya, boleh. Untuk hari pertama berangkat, waktu kita baru sampai di lokasi itu kita cukup kaget karena melihat pangkalan lain itu yang persiapannya cukup besar, istilahnya gimana ya, cukup membuat saya wah keren banget nih pangkalan ini, gapuranya kok bisa besar banget gitu. Tapi gimana pun saya sebagai Pinsa juga harus menyemangati dan membuat anggota-anggota saya tidak merasa down, merasa minder. Kita harus meluaskan ide kita supaya bisa menambah ide-ide untuk gapura. Kalau dari hari kedua, ketika kita sampai di lapangan, kata yang pertama yang saya ucapkan alhamdulillah, dari kloter pertama yang berangkat sudah bisa mendirikan tenda, terutama gapura yang cukup rumit untuk dibangun. Baik, ternyata di sini MCC itu ada kloter 1 pada hari pertama dan kloter 2 pada hari kedua ya Kak? Iya. Iya betul. Boleh dijelaskan mungkin dari yang Kak Naila hari pertama, apa aja yang dilakukan pada hari pertama tersebut? Hari pertama itu hari H-1 sebelum perlombaan ya. Jadi H-1 perlombaan itu kita pertama menurunkan barang-barang dari truk. Setelah itu kita langsung membangun tendanya terlebih dahulu. Setelah membangun tendanya terlebih dahulu, kita memasang terpal di atas tenda untuk mengantisipasi terjadinya hujan. Dan benar saja di siang hari itu terjadi hujan, jadi kita cukup kewalahan untuk memindahkan barang-barang agar tidak terkena hujan. Lalu kita juga sekitar habis asar itu kita membangun gapura. Dan kita cukup mengalami kesulitan membangun gapura karena gapuranya cukup tinggi dan menggunakan hiasan-hiasan yang cukup berat juga. Harus dilakukan bersama-sama. Kalau dari hari kedua persiapan setelah saya turun dari kendaraan dan tiba di lapangan, kita langsung kloter karena di jam tersebut anak pioneering langsung membuat pioneeringnya, langsung ada lomba pioneering. Jadi kita di kloter kedua yang bukan non pioneering langsung kira-kira apa yang kurang dari tata tenda ini, kita harus tetap kerjasama, apa yang sudah dibangun sama kloter pertama kita harus membantu di kloter kedua. Seperti kita terpal kemarin sempat jatuh, jadi kita membenerin lagi. Kemudian buat penataan seperti jemuran, seperti rak sepatu, itu tugas dari kloter kedua. Untuk kloter pertama ini apakah menginap
dulu untuk menunggu kloter 2 atau bagaimana Kak? Iya, kita menginap di dalam tenda, pastinya kita tidur di dalam tenda. Kita juga memikirkan konsep-konsepnya supaya lebih rapih, lebih indah dilihat. Karena penilaian tata tenda itu kita tidak tahu kapan aja, jadi juri itu keliling dan sebisa mungkin kita harus membuat tenda kita, kafling kita senyaman mungkin, seindah mungkin, dan serapi mungkin. Berarti itu bisa kapan saja dinilai gitu Kak? Ya, betul. Gimana perasaannya Kakak kalau misalnya lagi dinilai, maksudnya kan itu diam-diam ya Kak? Maksudnya kita nggak tahu itu kapan dinilainya. Gimana perasaannya Kakak waktu selama di MCC itu? Jujur sangat grogi dan sangat deg-degan karena kita langsung ngelihat sekitar kita apakah ada barang-barang yang tergeletak sembarangan atau tidak tersusun dengan rapi, dan segera membenahi barang-barang tersebut. Tentunya kita juga perlu menyapu kafling kita karena pasti ada dedaunan-dedaunan yang gugur juga. Untuk dari yang kloter 2 apa juga menginap Kak? Untuk dari kloter 2 kan berangkatnya waktu hari halomba, jadi kita menginap hanya 3 hari, sementara yang kloter pertama yang kloter pertama 4 hari, kloter kedua 3 hari. Baik. Untuk di hari-hari lombanya itu apa saja yang dilakukan oleh anak-anak Pramuka Sidoarjo Kak? Kalau di hari pertama lomba pioneering, hari pertama itu lomba pioneering, kemudian ada lomba senam, kemudian malamnya ada bisnis plan. Kemudian di hari kedua ada lomba kolono bertongkat dan lomba Scott Rally. Kemudian untuk dari, berarti total 4 hari nih Kak? Total untuk perlombaannya sebenarnya 3 hari, cuma kehitung dengan persiapannya 1 hari, 4 hari. Nah setelah 4 hari untuk MCC ini, apakah lomba MCC ini sudah ada pengumumannya? Maksudnya? Pengumuman pemenang atau apa? Jadi di hari terakhir, di hari Kamis ya? Iya, Kamis. Di hari Kamis itu setelah apel penutupan ada pembagian piala. Oh, berarti langsung di hari itu Iya, juga? langsung. Oh, baik. Nah, untuk Pramuka Sidoarjo sendiri, apakah ada hasil yang memuaskan? Untuk hasil dari lomba MCC tahun ini kita alhamdulillah mendapatkan 3 piala. Dari putri mendapatkan juara 3 reportase dan harapan 2 tata tenda. Dari putra mendapat juara harapan 1 reportase. Baik, luar biasa sekali ya Sobat Mazda. Ternyata Pramuka Sidoarjo telah memenangi beberapa kategori lomba di perlombaan MCC kemarin. Nah, gimana sih perasaan dari kesan pesan dari Kak Iqbal selaku Pradana Pramuka dan juga Kak Naila sebagai Pinsa Putri MCC? Untuk pesan dan kesan saya selama MCC tahun ini, mungkin yang pertama dari kesan, alhamdulillahirobbilalamin, saya masih bisa mengikuti lomba MCC tahun ini, dan ini lomba MCC terakhir saya. Diharapkan pesan saya di tahun depan bisa lebih dimantapkan lagi untuk persiapannya, dan buat Kak Naila ini kan bisa dibilang penerus saya, jadi saya pesan ayo dikejar lagi target kita, kalau bisa 7 piala kita bawa ke pangkalan kita sendiri. Kalau kesan dari saya MCC ini lomba pertama saya dan cukup membuat saya terkesan, shock, dan juga mungkin ada rasa kecewa sedikit, tapi alhamdulillah kita masih bisa membawa pulang piala. Dan pesan saya, semoga di lomba MCC seterusnya kita bisa membawa pulang piala lebih banyak lagi dan meningkatkan apa yang kurang dari sebelum-sebelumnya dan bisa mempelajari dari kesalahan sebelumnya. Untuk dari Kak Iqbal dan Kak Naila sendiri, apakah ada pesan tersendiri untuk adik-adik atau calon siswa baru yang akan bergabung dalam ekstrakurikuler Pramuka? Oke, kalau mulai dari saya, karena saya mau purna. Pesan-pesan terutama buat penerus organisasi Ambalan Sidoarjo ini, terutama untuk angkatan 13 dan 14,
yaitu kelas 11 dan kelas 10 sekarang. Apa yang sudah kami ajarkan, apa yang sudah kami beri ke ilmu-ilmu yang sudah kami beri ke angkatan bawah, minta tolong dijaga dengan baik. Apa-apa yang kita berikan tolong dijaga, yang baik-baik tolong disimpan, yang buruk-buruk tolong dibuang jauh-jauh. Terus jangan lupa setiap periode harus ada kemajuan, jangan ada kemunduran sama sekali. Minta tolong organisasi Ambalan ini kalau bisa sampai ke kaca internasional. Amin amin. Amin. Untuk pesan saya, semoga di angkatan kelas 11 dan kelas 10 bisa lebih maju dan bisa mempelajari kesalahan-kesalahan sebelumnya, lebih dieratkan lagi hubungan kekeluargaannya, dan kita harus bisa lebih sharing-sharing lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang kita miliki dan belajar dari anggota pramuka lain juga. Baik, kita doakan bersama-sama ya Kak supaya Pramuka Mansidarja ini kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik sobat-sobat Mansda, akhirnya kita berada di penghujung podcast kali ini. Saya sampaikan terima kasih banyak untuk Kak Iqbal dan Kak Naila makasih. sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Dan sekian dari saya Zuardia Sofia Diazara dari podcast kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.